Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi ini insyaallah pagi yang cerah, pagi yang penuh berkah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa hidup kembali, memperbaiki hari. Semoga kita tidak termasuk orang yang rugi, karena orang yang rugi adalah orang yang apa? Hadisnya Nabi gimana? Barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin, berarti ia rugi. Dan siapa yang hari ini, barang siapa hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka termasuk orang-orang yang celaka. Maka dari itu Islam sudah mengajarkan kita untuk memperbaiki hari kita 1% lebih baik daripada hari-hari kemarin. Itu kalau diteliti selama 1 tahun itu kita bisa transform 37% lebih jadi pribadi yang lebih baik. Jadi memperbaiki diri kita 1%, mulai dari kebiasaan-kebiasaan kita, bangun tidur, terus berangkat ke kerja, dalam kerjaan lebih produktif dan lain-lain. Meningkatkan 1%, perbaikan 1% itu impactnya itu 37 lebih persen lebih baik, menjadi diri kita yang lebih baik. Nah, itu kalau 1%. Kalau 10%, nah, berkali lipat kayak gitu. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, tiada nabi setelahnya. Jadi nggak ada yang boleh ngaku nabi setelahnya, meskipun sak ganteng-ganteng Mas Azwin nggak boleh ngaku nabi, karena Nabi Muhammad diutus di sini sebagai nabi terakhir, nabi paling sempurna, nabi yang menyempurnakan seluruh ajaran-ajaran sebelum-sebelumnya. Yang mana Nabi Muhammad ini adalah sosok yang paling kita tunggu, sosok yang paling kita cintai, karena syafaatnya besok adalah hal yang paling berharga buat kita dapatkan. Di pagi ini kita mau membahas salah satu sifat. Saya tadi bilang kita harus menjadi lebih baik lagi. Nah, ada satu sifat yang mestinya ini dimiliki oleh teman-teman seorang muslim, teman-teman muslim semuanya. Apa itu? Itu ya namanya assertiveness. Ada yang tahu assertiveness? Di bahasa baratnya assertiveness. Kalau dalam KBBI itu ketegasan. Apa itu ketegasan? Nah, mungkin saya mau tanya dulu ke teman-teman semua. Apa itu ketegasan menurut Mbak Bulan atau Rondo? Oke. Kalau nggak tahu bilang atau apa-apa. Mbak Nurul pasti tahu. Apa? Harus ngomong. Secara diucapkan secara kontinu. Sip. Nah, ada sebuah cerita ini teman-teman. Di salah satu real ini ya, di salah satu bandara ini ceritanya. Ini ada salah satu maskapai, gitu kan? Yang maskapai yang mana ada customernya, ada seorang passenger atau orang yang mau bepergian itu menaiki pesawat. Nah, pesawat terbang dan pada saat itu udah mulai detik-detik untuk take off ya, udah mau terbang kayak gitu.
Nah, ada si pramugari. Si pramugari mengumumkan dari awal, bagi penumpang seluruhnya mohon matikan telepon karena setelah ini kita mau take off kayak gitu. Nah, ada satu penumpang tadi yang urgent banget sampai memohon-mohon ke pramugari tadi, ini penting banget, ini aku dapat telepon dari orang yang penting, tolong kasih aku kesempatan. Nah, si pramugari nggak mau tahu, akhirnya diambillah HP tadi, di sebelahnya ada kopi, ditelepon ke kopi. Menurut Mas Azwin, apakah ini sebuah ketegasan? Oke, ketegasan. Sip. Kalau Mas Lana? Lebih kepada nggak bisa dianggap tegas itu kalau gitu. Kenapa? Oke. Tegas itu nggak harus dengan melakukan tindakan-tindakan yang Ya harus melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Ada juga di saat yang sama, ada cerita lagi di saat yang sama itu tadi, di bandara maksudnya, itu ada orang yang bawa tas gede banget, terus sama keluarganya, si ayah sama si ibunya bawa bayi. Nah, si ayahnya bawa tas tentengan gede banget. Nah, waktu itu lari-lari ketemu si pramugari. Nah, si pramugari tadi itu akhirnya ngelarang, ngapain kok lewat sini, ini nggak bisa, nggak cukup gitu. Kalau nggak cukup gitu. Akhirnya si ayah ini tadi, bawa bapaknya tadi dengan muka yang aduh kok kayak gini sih, kecewa gitu, akhirnya masukin tadi ke bagasi, dibantu sama orang-orang lain. Setelah masuk akhirnya kayak lega, si orang-orang yang bantu tadi kayak wih gitu, dan ngelihat pramugarinya wis cemberut dan lain-lain. Dan apa yang terjadi dengan dua maskapai ini tadi kira-kira? Ternyata teman-teman, dua maskapai ini itu bangkrut. Dan ketika si orang ini tadi, si penulis buku yang sedang saya baca ini, itu ketika mendengar maskapai tadi bangkrut, wis dalam hati, ya pantesan kayak gitu. Lah, apakah tegas yang seperti ini yang dimiliki seorang muslim? Bukan ternyata. Ada kejadian lagi. Ada seorang yang antri, lagi-lagi di bandara. Antri di bandara, dia antri di nomor ketiga. Nah, nomor 3 tiba-tiba ada orang nyerobot ke nomor 2. Nah, kebanyakan orang Indonesia kira-kira apa yang dilakukan? Membiarkan. Si orang ini juga ngebiarkan tapi mangkel. Aduh. Ada yang dua hal, ada yang mangkel tapi dia ngomong namburi, aduh kok ngene-ngene sih. Ada yang Pak, kon gak iso Pak, wis kon ngene. Nah, dua-duanya kira-kira mana yang benar? Nggak ada yang benar. Dan parahnya lagi, ketika ada orang yang nyerobot ini tadi ngebiarkan, si pramugari atau yang melayani tiket dan lain-lain ini tadi, itu tetap melayani. Lah, beberapa cerita tadi itu nggak menggambarkan seorang muslim sama sekali. Harusnya seorang muslim punya sifat ini, ketegasan. Ketegasannya kayak gimana, Mas? Atau di sini disebutkan assertiveness. Assertiveness itu adalah sebuah sikap, teman-teman, untuk membela sebuah kebenaran tanpa melukai orang lain, tanpa memutuskan hubungan orang lain, dengan cara yang baik. Jadi beda antara tegas sama agresif. Kalau agresif, Mas, kon ku ngene tukaran. Tadi. Weh, apa HP ini anu jos ngene, jopot taruh di kopi, bler ngono. Sakit hati dong, wis mangkel, wis akhirnya dengan gara-gara pelayanan yang buruk tadi, si maskapai mestinya nggak 1-2, pasti berurutan lah, jadi budaya akhirnya. Ya, akhirnya bangkrut. Sedangkan orang-orang Indonesia kebanyakan itu nggak bisa ngomong no, cannot say no. Sampai-sampai di Jepang itu pemerintah Jepang pada tahun 1960-an itu nulis buku terus jadiin aturan,
Jepang harus bisa ngomong no, kayak gitu. Cina di 1980-an ngomong yang serupa, karena kebanyakan orang-orang yang nggak bisa maju itu orangnya nggak tegas. Biasanya orang nggak bisa ngomong enggak, mas gini, yo, wes akeh tugasnya, jika mana, yo, padahal ini nggak berhubungan sama job desk-nya kayak gitu. Ada orang minta tolong, oh yo gitu. Lah, kita sebagai orang-orang muslim mesti tahu proporsionalnya. Harus tegas juga. Tegas ini bukan berarti kasar ya atau agresif tadi, tapi harus tahu mana yang benar, mana prioritasnya, dan bisa mengkomunikasinya dengan baik tanpa merusak hubungan tadi. Misalnya ada no smoking area misalnya di sini. Ada orang masuk pakai smoking. Mas, ngapunten nggih, smoking no smoking area. Enggak iso Mas, ngapunten Mas ya. Ngapunten wis. Smoking area teng Jawi mawon gitu. Kalau di luar aja gitu. Nah, itu namanya tegas. Tanpa harus melukai orang lain. Dan ini penting teman-teman untuk diterapkan ke teman-teman semuanya, dan harus punya, bukan agresif dan bukan juga orang yang yes man. Yes man itu apa iya, oh iya mas gitu. Jadi nggak perlu sungkan kalau emang ini nggak baik atau ini nggak bener, tolong dikomunikasiin, termasuk ke atasan. Kebanyakan orang atasan ini, kenapa kok atasan bisa sampai di BUMN ataupun di kampus dan lain-lain, di buku ini ngomong di atasan ini kebanyakan korupsi, karena bawahannya manut-manut aja, nggak berani ngomong, nggak berani negur. Nah, kebanyakan orang negur ini pasti salah. Enggak teman-teman, kalau negurnya baik, assertiveness tadi, tegas, nah itu insya Allah lebih bermanfaat gitu, lebih bagus gitu. Jadi itu aja mungkin satu pesan untuk menjadi pribadi yang lebih baik hari ini, dengan cara assertiveness atau tegas yang baik. Ini harus dimiliki oleh seluruh muslim untuk amal ma'ruf nahi mungkar kayak gitu, untuk teman-teman yang dakwah ini. Oke, gitu aja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.